saya tiba di Perth 2008. Waktu itu untuk bekerja. Pada saat itu saya belum bisa bicara dengan lancar. 2003 saya sekolah di Sydney atas beasiswa autis dari jalur karyawan swasta. Kemudian kembali berlaban di sini lagi dan masih terbata-bata. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada saya. Saat ini alhamdulillah sudah lumayan jauh mengingat bisa membaca Al-Quran, memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, dan juga saya alhamdulillah merasakan nikmatnya menghafal meskipun belum banyak habis rumah, tapi tidak lagi membaca buku, jadi bisa membaca surat-surat panjang, 1 rakaat 2 halaman dan seterusnya. Ya alhamdulillah. Saya sebenarnya tidak menolak untuk ini karena saya sudah musnah, tapi sahabat saya Pak Agung dan Pak Nur memaksa saya karena Pak Imam Dalil ini sudah sibuk dan sebagainya. Dan bismillah, saya dekatkan karena sesuai dengan Rasulullah, baik-baik kalian hanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya Allah dengan niat mencari keridhaan Allah saya bersedia, tapi dengan segala keterbatasan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ketika saya menyampaikan, mohon sekalian memberikan atau dikoreksi. Langsung aja ya karena kalau sudah terlambat 30 menit. Jadi tema di flyer adalah Manual of Life, tapi sesuai pesan Pak Agung adalah saya lebih menekankan terhadap tajwid atau tahsin, itu kurang lebih bagaimana cara membaca Al-Quran. Menurut bahasa, tajwid itu atau fragmentasi artinya memperbaiki atau membaguskan. Jadi syarat daripada tasnif tajwid ini adalah tidak mengetahui huruf, tetapi mungkin belum lancar membaca atau tidak mengetahui kaidah-kaidah pembacaan tajwid yang benar. Menurut istilah, tajwid adalah mengucapkan setiap huruf dari makhraj. Makhraj itu tempat keluar huruf dengan memberikan sifat-sifat. Dasar hukum tajwid firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan tartil di sini adalah terjemahannya saya baca dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil yang ini adalah yang dimaksud adalah ini kita membaca Al-Quran sebagaimana Allah menurunkannya kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dengan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau dari lokasinya dan menyempurnakan harakatnya secara perlahan. Kenapa demikian? Karena dengan memahami tata cara membaca Al-Quran dengan tajwid, insya Allah dapat menjadikan untuk memahami dan cara membaca Al-Quran dan lebih pemahaman kita dalam membaca dan mengamalkan hukumnya. Makhraj itu tempat keluar huruf ya. Jadi bagi yang belum paham, saya kasih contoh aja huruf ta. Ta itu makhrajnya adalah tidak bertemu dengan dinding bagian atas. Ta. Jadi kalau pernah lihat di brosur tentang tajwid yang gambar mulut, nah dan berbagai macam huruf, nah itu adalah makhraj tempat huruf. Sifat itu adalah tidak hanya makhraj, setiap huruf hijaiyah punya sifat. Ta itu adalah sifatnya hams, artinya dia keluar suara. Ta. Dan sedikit lawannya adalah lawan dari hamas adalah jahar, artinya dia tidak keluar nafas. Contohnya huruf za, meskipun mendesis dia tidak ada nafas yang keluar, lebih seperti itu. Definisi lain dari tafsir lain dari ayat ini menurut Ali bin Abi Thalib adalah arti tafsir dalam hal ini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat keluarnya waqaf. Tempat waqaf dari tempat berhentinya surat. Yang kedua firman Allah dalam surat Al-Baqarah 121, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun. Jadi orang-orang yang telah Allah beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Haqqa tilawati, mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi disinggung juga dalam ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir adalah haqqa tilawah adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dalam Al-Quran, dan membaca Al-Quran
juga hadis di bawah, copy paste dari buku. Hadis dari hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an bil huni al-arabi wa afwadiha." Bacalah Al-Quran dengan cara dan suara orang Arab yang fasih. Di Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, jadi kita jangan membacanya dengan logat Jawa, logat Sunda, logat Arab dan sebagainya. Jadi sesuai dengan Rasulullah SAW. Itu lambang Jawa nggak boleh. Saya tidak punya kemampuan untuk menjawab itu. Oke, nanti saya tanyakan kepada Ustaz Iman Gadil. Mungkin jadi roh itu yang bisa baca. Jadi walau alam mana yang saya tangkap adalah diturunkan dalam bahasa Arab dan kita juga membacanya sesuai dengan menurunkannya. Yes, ada lagu Bayati, lagu Sita. Itu adalah lagu di mana sudah dibawakan dengan sahabat tapi di mana sudah menjadi suatu hal yang mutawatir. Tapi kalau lagunya datang dulu, walau alam saya nggak tahu. Jadi apa itu termasuk halal haram, walau alam. Saya sendiri nggak prefer, tapi saya nggak berani ngasih jawaban. Dasar hukum yang ketiga adalah saya mencoba dari berbagai sumber. Jadi mohon maaf, sekarang ini yang dari berbagai riwayat selama saya 3 tahun menjadi siswa di CIMT dengan berbagai ustaz yang datang, salah satunya Ustaz Abu Robani, Ustaz Taufik Amin, dan juga Ustaz Lokal, Ustaz Imam Jalil. Bukan mempelajari ilmu tajwid sebagai ilmu, artinya mempelajari teorinya secara detail, itu adalah kifayah, kewajiban wajib. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mengetahuinya, yang lain terbebas dari kewajiban, seperti memakamkan dan yang meninggal dan sebagainya. Akan tetapi hukum membaca Al-Quran secara pribadi dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain, adalah kewajiban pribadi. Jadi kita tidak bisa membebaskan diri kita, tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Jadi selama nafas masih dikandung hayat, kita mempunyai kemampuan, mempunyai tenaga, mempunyai otak, mempunyai biaya dan sebagainya, tidak ada alasan untuk tidak belajar ilmu. Sedikit tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ada 2 hadis yang saya sampaikan. Hadis yang pertama sudah saya sebut di depan adalah baik-baik dari kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di situ dan bukan atau. Jadi insya Allah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu saya hormati juga insya Allah mendapat kebaikan dari sini. Begitu pula saya insya Allah, karena saya juga tidak terbebas dari kewajiban setelah belajar untuk mengajarkannya kepada kalian, karena belajar yang terbaik adalah mengajar. Jadi itu ya sudah mungkin insya Allah saya mau sedikit memberikan sharing session dalam masalah ini. Hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi ta'ala. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia berusaha yang mempelajarinya dan dia pahala 2 kali lipat. Jadi yang nggak lancar pahalanya 2 kali lipat. Yang lancar meskipun pahala yang lebih sedikit, tapi kan dia nanti bersama malaikat mulia lagi taat. Jadi tidak berarti kita harus nggak lancar mendapat 2 pahala, tapi kan dia lebih kita tujuannya adalah akhirat ya. Jadi mungkin lebih disarankan untuk mahir di dalam membaca Al-Quran. Itu sedikit pengantar tentang dasar-dasar hukum dan keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang saya coba masuk untuk dasar-dasar tahsin. Pak Agung, waktu yang diberikan berapa menit ya? Pak? 2 jam. 2 jam kurang sejam. Ya mohon maaf sebelumnya kalau topiknya mungkin agak dry ya, tapi memang saya mungkin tidak bagus memberi joke atau sebagainya dengan Ustaz. Tapi saya coba menjelaskan basic ya, apa yang pernah saya pelajari. 4, jadi pengalaman para ustaz ya. Jadi salah satu ustaz itu sudah puluhan tahun mengajar dari pagi sampai sore, muridnya ganti-ganti dari anak kecil, orang dewasa sampai orang tua. Kesalahannya ya itu aja. Jadi bisa disahkan kalau bahasa manajemen itu 80-20 rules. Jadi dengan tahu 20%, jadi insya Allah 80% yang kita sudah bagus. Karena terus terang saya ingat waktu saya SMP, insya Allah pelajaran
ikhfa, ibdal, idgham, matfari, madlasin dan sebagainya kita udah takut. Ini kalau dihafalin semua diterapin bingung kan? Ini gimana ya? Jadi tujuan dari saya ngambil dari kuatus ini Qurannya atau mendasarnya atau Tadabbur adalah supaya kita belajarnya praktis, mudah, menyenangkan gitu. Jadi sebisa mungkin tidak membahas hukum-hukum tajwid di depan, masalah ikhfa, ibdal kita harus belakangan. Tapi yang lebih penting gimana kita sebagai pengguna, bukan pengedar, pengguna supaya lebih nikmat dan ketagihan dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita udah capek dan ngomong kan males ya. Sementara sekarang ini kita alhamdulillah di sini sudah ada One Day One Juice ya, Pak Pradi mungkin salah satu anggotanya. Saya juga belum, mohon maaf, mungkin saya insya Allah harus join juga suatu saat, cuma karena dengan pekerjaan. Jadi dengan membaca lancar kita akan ketagihan sendiri Pak untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak lancar kita juga males kan gitu. Jadi 4 kesalahan utama saya coba jelaskan kesalahan dulunya ya, sementara solusinya datang. Yang pertama adalah tidak konsisten dengan mat. Mat istilahnya agak teknikal. Mat itu artinya panjang, huruf panjang. Jadi huruf alif, huruf fathah bertemu alif, huruf dhamma bertemu wa, dan huruf kasrah bertemu ya. Jadi mat atau huruf yang biasanya panjang itu biasanya terlalu panjang. Saya kasih contoh seperti ini. Mungkin kalau kita belajar waktu kecil sudah pernah dengar slogan seperti ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari dua ayat tadi syaitan itu kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim juga kepanjangan. Kenapa? Harusnya adalah 2 harokat. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam notasi ya, istilah programnya. Jadi 2 harokat, ya 2 harokat. Jangan mentang-mentang kita ngikutin lagu, kepanjangin jadi 6 harokat atau 6 ketukan. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang mungkin karena faktor kita dari kecil ya. Yang kedua mungkin kita mencoba mengikuti imam Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak enak tapi salah. Kenapa kita sekali lagi alamin seharusnya 2 harokat kepanjangan 3, 4, 5 bahkan 6. Jadi secara ilmu tajwid ini kurang tepat meskipun tidak berubah makna. Meskipun tidak berubah makna harokatnya tetap fathah atau fathah atau dhamma, tapi secara tajwid kurang tepat. Itu mengenai panjang pendek ya teman. Yang kedua tidak konsisten dengan guna. Guna itu artinya ditahan. Mungkin kalau Bapak baca surat An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ini juga salah. Kenapa? Nas di 2 ayat kali ini adalah hukumnya adalah idgham guna. Artinya harus didengungkan, tapi dalam kasus ini kita hajar aja. Kalau yang tadi kepanjangan, kalau ini kepanjangan. Jadi secara kaidah tajwid kurang tepat karena harus ditahan. Yang benar kurang lebih seperti ini. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Kurang lebih seperti ini. Jadi harus ditahan 2 harokat. Kesalahan ketiga, vokal yang tidak sempurna. Di salah satu ayat disebutkan juga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Akan tetapi mohon maaf saya menyebut beberapa daerah ya. Saya kemarin pulang kampung di Jogja, Jumatan. Bukan berarti saya merendahkan imam dia di daerah Kalasan ya, dekat Surabaya. Beliau membaca Al-Fatihah seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadinya baru dengar ketika Ustaz Abu Romani, saya nggak percaya ada yang ngomong seperti itu. Karena kemarin saya ngalamin sendiri. Ada 2 kesalahan. Alham itu ha dibaca kho, itu jelas salah. Mengalami huruf Arab tidak mengenal menga, adanya ain. Jadi meskipun seorang penceramah itu mahir dalam mengutarakan ceramah tentang fikih dan sebagainya, tetapi dalam beberapa kasus dalam hal ilmu tajwid spesifikally mungkin masih ada yang harus diperbaiki. Juga di daerah Jawa Barat misalnya,
vokal ini A itu ya. Mungkin kalau huruf Bu kullu nafsin dha'iqatul maut, kalau di Jawa Barat kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dibacanya U dari O, mungkin karena orang Sunda. Kemudian au kaswaibin, jadi dibaca di au kaswaibin. Jadi harokatnya juga kurang tepat. Juga mungkin kalau kita tahu orang Sunda F agak berat ya. Alam sorokai papa, alam ashabin fil. Karena ada huruf pa, adanya huruf fa. Bibir bagian atas bertemu gigi seri bagian atas bertemu dengan bibir bagian bawah. Fa, bukan fa. Begitu juga di Jawa Tengah tadi saya sebutkan mengalami. Kemudian saya dengar juga di Padang kalau nggak salah kalau roh itu bacanya rak. Tidak samsu kuwirat, bukan kuwirat tapi kuwirat juga kurang tepat. Kalau di Makassar saya dengar orang baca dengan manggil ustaz. Jadi nggak ada ustaz, yang ada ustaz. Bukan ustaz ya, ustaz. S. Saya punya rekan dari Makassar dia ustaz, kurang tepat. Naurnya ada ustaz, bukan ustaz. Ini namanya kesalahan ketika dengan pengucapan vokal yang tidak sempurna. Yang keempat adalah pengucapan huruf sukun yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil